atau istilahnya apa yang menjadikan perjalanan kisah-kisah para nabi dalam menegakkan hukumnya Tuhan, itu ya namanya sunahnya tuh. Bukan sunah cara makan, sunah cara kencing, sunah cara masak kamar mandi, sunah caranya berbicara, bukan begitu. Sunahnya yang dimaksud perjuangannya itu loh. Dari dulu sama perjuangan para nabi itu adalah menegakkan supremasi hukum, menegakkan sistem Tuhan. Itu perjuangannya, sunahnya itu, sunah yang menjadi menjadi sunahnya para nabi itu di surat 45 ayat 9 ya kan. Watiullah watiur rasul walul amri minkum gitu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri. Jika kamu berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan sunahnya atau risalahnya atau hukum ketetapannya. Nah, Nabi juga punya sunah-sunah ya. Sunahnya para nabi itu ya dari dulu sama, yang diperjuangkan sama, yang dilakukan nggak akan pernah berbeda. Nabi itu memperjuangkan supremasi hukumnya Tuhan, hak-haknya Tuhan itu. Hukum-hukumnya Tuhan, bukan hukum-hukum yang kamu buat-buat. Harus pakai, itu kan budaya Arab yang kamu masukkan ke sini. Harus pakai jilbab, harus pakai sorban. Itu kan budaya Arab, kenapa kamu bawa ke sini? Bukan itu substansinya. Anda punya budaya sendiri kok. Terus kalau kamu nggak pakai jilbab, haram, kamu gak pakai hijab, durhaka, kamu gak pakai hijab, neraka, nanti mukanya dibakar gitu. Ya Allah, ini kok budaya dijadikan sebuah syariat-syariat hukum sunahnya Tuhan gitu loh. Kamu gak ikut sunah-sunahnya, gak pakai jenggot, mukamu dibakar gitu kan. Loh, apa hubung kaitnya? Apakah dengan jenggot itu terus perilakumu jadi baik? Apakah dengan pakai jilbab terus akhlakmu jadi baik? Bisa jadi baik, bisa jadi tidak, tapi substansinya bukan karena pakaiannya itu dong. Pakaiannya pakaian akhlak, pakaiannya pakaian takwa. Pakaian takwa itu bukan baju koko. Pakaian takwa ya pakaian perilaku gitu loh. Ini ngaco semua itu. Jadi perjanjian-perjanjian yang diisikan di dalam sebuah kitab-kitab itu adalah perjanjian antara umat dengan Allah. Kamu mau dikawinkan tuh, manusia itu atau umat itu mau dikawinkan melalui nabinya sebagai penghulunya, suaminya yaitu Allah. Kamu diikat dengan perjanjian kitab-kitab suci. Bani Israel dengan Tauratnya atau perjanjian lamanya, Bani Israel 2 dengan Yesus melalui kitab Injilnya dengan perjanjian barunya. Nah, itu namanya perjanjian tuh yang diikat dengan kitab suci. Nah, Anda juga hari ini mau diikat. Perjanjian lamanya dulu pernah diikat. Al-Quran yang pertama itu oleh bangsa Arab, itu perjanjian lamanya. Sekarang mau diikat dengan perjanjian baru. Ya, mau ditegakkan lagi supremasi hukumnya dengan Al-Quran juga. Kamu mau diikat di situ. Gitu loh. Nah, jadi kita dapatkan sebuah gambaran di surat 275. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang memakan riba atau tambahan atau selain daripada perjanjian atau tambahan dari perjanjian tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ya lu lihat-lihat aja tuh orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai perjanjiannya. Itu kan seperti kayak orang gila itu. Segala apa juga diharam-haramin, segala apa juga dihalal-halalin, segala nggak substansi disampaikan. Itu kayak orang gila semua itu. Makanlah menurut sunahnya Nabi, makan menggunakan tangan kanan. Orang gila itu. Kalau dia nggak punya tangan kanan, dia cuma punya tangan kiri, terus gimana tuh? Masuk neraka orang itu. Ajaran begitu tuh. Makanlah menggunakan makan tangan kanan, karena kalau kamu pakai selain tangan kanan kamu masuk neraka atau tidak mengikuti sunahnya Nabi. Lain kalau dia nggak punya tangan, putus tangannya lah. Ini kalau dari lahirnya udah nggak ada, terus bagaimana dia mau makan itu? Masuk neraka itu orang 2 kali. Nggak punya tangan. Ini kalau tangan kanan, kalau nggak punya dua tangan, cuma punya kaki. Ini ajaran kan gila itu, orang gila itu. Karena orang gila yang bisa membuat ajaran-ajaran seperti itu. Terus aku melihat Muhammad, bahwa Muhammad kencing itu duduk bukan berdiri. Nah terus suruh kencingnya jongkok gitu.
kayak apa itu, guguk tuh, atau ngangkat kaki sebelah tuh. Kok hal-hal yang tidak substansi itu kamu jadikan dasar-dasar hukum, itu dari mana? Ini kerjaan siapa yang itu kan termasuk di dalam kitab-kitab hadis itu yang nggak jelas tuh. Ya mau terlepas sohe atau tidak sohenya, yang penting dikonversikan kepada Quran gitu loh. Kalau perjanjiannya kamu mau diikat dengan dengan hukumnya Tuhan, ya dengan Al-Quran dong, jangan kitab-kitab selain Quran dong. Ya kan? Jadi keadaan mereka itu yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya al-bai'ah, perjanjian itu sama dengan tambahan. Ya nggak sama dong, perjanjian tidak sama dengan ariba. Jadi ariba itu adalah tambahan yang diberikan dari suatu perjanjian, atau tambahan dari Alkitab itu sendiri, tambahan dari Al-Quran itu sendiri. Kamu menambah-nambahi Alkitab itu nggak boleh, itu dilarang sama Tuhan. Padahal Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan al-bai'ah, Allah menghalalkan perjanjian, Allah menghalalkan Al-Quran, dan mengharamkan riba, tambahan-tambahan selain Al-Quran. Apa ya, kitab hadis kuning, ijma, fatwa, itu diharamkan sama Tuhan itu, yang tidak bersumber kepada kitab perjanjian itu. Maka ketika orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhan dan terus berhenti mengambil atau memakan atau mencerna kitab-kitab selain Al-Quran, ya, tuh. Jadi makan itu mencerna makanan, kan makanan jiwa itu, ya, rusak otakmu itu, jadi gila kamu itu. Jadi seperti kayak orang gila tuh, jenggot dipanjangin sampai selutut, ya. Jilbab ditutupin semua, tinggal matanya doang, habis matanya pakai kacamata. Ini kayak orang gila semua, itu lu mau ngapain gitu. Orang dibikin gila itu karena kitab-kitab selain daripada Al-Quran itu. Jadi fanatik orang itu. Ya. Jika orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya berhenti mencerna, memakan kitab-kitab selain Al-Quran itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, urusan terserah kepada Allah. Ya mudah-mudahan diampunin. Ya kalau lu bertobat ya diampuni kan gitu. Tapi orang yang mengulangi lagi mengambil riba atau kitab-kitab selain daripada Al-Quran itu, dialah penghuni neraka. Nah, ini diperluas lagi. Riba itu tidak hanya sebatas kitab-kitab selain Al-Quran ya, seperti hadis, ijma dan segala macam. Pola pikir Anda, buah hasil pikiran-pikiran Anda yang tidak sejalan dengan Al-Quran Anda gunakan, itu riba. Riba itu. Satu ajaran-ajaran yang Anda hasilkan dari pola pikir Anda yang tidak bersumber dari hukum ketetapan, itu riba. Hati-hati itu, riba. Hati-hati kalau Anda menyampaikan sesuatu yang bukan berdasar dari hukumnya Tuhan, itu riba. Hati-hati. Anda jadi penghuni neraka itu. Ya. Sama halnya ketika dalam sebuah dimensi sistem, ketika perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati, tapi kamu membuat satu perjanjian di luar itu, atau ada satu nilai-nilai perjanjian yang tidak dalam kesepakatan itu, ada nilai di situ, itu riba juga namanya. Jadi riba ini luas itu. Itu riba tuh. Jadi nanti kita jabarkan riba lagi lebih rinci, itu macam-macam tuh, bisa kemana-mana itu larinya tuh. Nah, jadi kita lihat lagi pengertian tentang riba itu sendiri ya. Misalnya di surat 2 ayat 76-nya gitu. Ya. Kita buka ayatnya aja deh. Oke. Surat 2 ayat 76-nya. Tadi 275 ya, sekarang 276-nya. Allah memusnahkan riba tuh. Allah yang memusnahkan riba. Dan menyuburkan sedekah. Nah, kalau sedekah itu kan dari kata sodako, dari kata pembenaran atau kebenaran.
Sodaqallahul azim, maha benar Allah tuh. Jadi sedekah itu dari kata kebenaran, atau sedekah itu pembenaran gitu. Nah, sedangkan orang yang benar itu namanya sidik. Nah, gitu. Situ Allah menghapus atau memusnahkan riba. Jadi Allah nanti yang memusnahkan riba itu. Allah yang memusnahkan riba. Nah, riba itu ya termasuk misalnya pola pikir yang kamu hasilkan tidak selaras dengan Quran itu atau hukum ketetapan, itu dimusnahkan di dalam kepalamu itu. Ketika Al-Quran masuk ke dalam berat itu musnahin tuh yang dulu-dulu itu yang kamu pakai sebagai ajaran-ajaran, kamu ajarkan kepada orang yang bukan ajarannya Tuhan, itu dimusnahkan tuh di kepala, itu hilang dengan sendirinya tuh. Nah, ketutup tuh ketika yang hak datang, yang batil masih lenyap tuh bahasanya. Jadi Allah memusnahkan dengan sebuah sistem, gambarannya adalah ketika yang datang hak, yang batil pasti lenyap. Jadi kalau kamu menerima ajaran yang hak, pasti yang di kepalamu, yang batil-batil itu lenyap. Kalau kamu pertahankan di dalam kepalamu benturan itu, benturan, makanya puyeng kepala yang berbenturan karena perang tuh, dia. Kalau kamu memenangkan yang si batil itu, yang hak itu kamu hancurkan, kamu yang konslet itu, kamu yang konslet. Makanya Muhammad dibilang, kamu bukanlah pemelihara bagi mereka, biarkan saja. Kalau mereka menolak itu tidak selalu dengan ucapan, Bung. Ya, menolak itu bisa di dalam kepala. Ucapannya boleh menerima, ucapan boleh menerima, ini ya benar, tapi belum tentu di kepala itu menerima. Belum tentu itu. Nanti kita lihat aja kalau orang yang berusaha menolak itu kelihatan nanti dalam kehidupan itu kelihatan. Terjadi gejolak, ternyata ketakutan, dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan segala macam. Karena ada sebuah dosa yang dipelihara itu. Satu-satunya buang itu. Kalau masih mau dipelihara ajaran-ajaran dulu, ya silakan aja. Benturan terus itu nanti. Karena hukumnya begitu, ketika yang hak datang, yang batil lenyap. Berarti Allah itu mengatakan Allah memusnahkan riba itu, bukan Allah, ayo lo gua akan musnahkan riba. Kau kalah lagi. Jadi cara Allah memusnahkan itu ketika haknya datang, yang batil pasti lenyap. Kalau haknya itu kamu ambil sebagai sebuah penerimaan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan redo. Tapi kalau kamu ambil yang hak itu tidak dengan redo hanya setengah, ya kepahaman juga dapat setengah di situ. Karena kamu masih campur adukan mana yang hak dan yang batil itu, kamu campur adukan dalam kepala itu. Gunakan yang batil itu di sebagian, hak itu juga sebagian. Ini kafir sebenar-benarnya, dia mengambil sebagian, membuang sebagian. Makanya orang yang jadi tengah-tengah itu ya yang paling sengsara. Kalau mau jadi sekali, hak sekali ya, batil sekali ya. Itu yang paling parah itu ketika di tengah-tengah, haknya diambil sebagian, batil sebagian. Itu yang parah itu. Parahnya luar biasa itu. Kalau yang batil ya parah juga sih. Cuma lebih parah itu yang di tengah-tengah. Nah, itu. Jadi Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya Allah yang memusnahkan ketika hak itu datang itu, maka dia memusnahkan yang batil itu, dia memusnahkan riba itu, tambah-tambahan semua itu dimusnahkan. Dan dia menyuburkan sedekah atau kebenaran. Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran lagi bergeming dosa tuh. Jadi ketika hak datang di kepalamu, kamu jadi ambil sepenuhnya itu yang hak, maka ajaran-ajaran yang dulu yang pernah kamu terima, apapun bentuk ajaran itu, pola pikir, pikiran-pikiran kamu dimusnahkan semua itu oleh yang hak itu. Ketika kamu mengambil hak itu penerimaan secara utuh, ya, bukan sebagian kamu ambil, sebagian lagi kamu buang. Nah, terus kita lompat langsung ke surat 2 ayat 78-nya. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang ditegurnya adalah orang yang sudah pernah beriman ya. Hai orang-orang yang sudah, atau anakah orang-orang yang sudah mengaku beriman, atau apa orang-orang yang telah beriman, bertawakallah kamu, bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, jadi bertakwa kepada Allah itu salah satunya adalah
meninggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu dikatakan orang beriman. Ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wazaru ma bikoya min riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Suruh buang itu ribanya semua. Tambahan-tambahan atau hasil-hasil pola pikir yang tidak sejalan dengan yang hak itu, buang semua itu. Yang tidak sejalan dengan al-bai'ah, yang tidak sejalan dengan perjanjian, yang tidak sejalan dengan kitab suci, yang tidak sejalan dengan firman, yang tidak sejalan dengan Quran, buang semua itu. Buang itu. Buang, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadikan hak itu tumbuh tegak di dalam kolbu Anda, itu menegakkan din itu. Menegakkan din itu, tegakkan din itu, dinnya manusia itu. Jadi manusia ditegakkan, aturannya itu dimasukkan dalam kepala. Itu kalau sudah tegak itu di kepala itu. Bohong kalau enggak Tuhan kasih pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang kecil aja kamu enggak sanggup kok. Karena pekerjaan yang kecil aja berat itu, menegakkan din manusia. Din kan ada dua ya. Di surat 3 ayat 83 itu apa goiro dinillahi yabgur walahu aslama ma fisamawati wal adotawan wa karra wa ilahi yurja'un itu. Apakah kamu mencari din yang lain selain dinnya Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi sudah berserah diri, baik suka maupun terpaksa. Jadi din yang besar itu berbicara tentang konsep alam, dan din yang kecil itu berbicara tentang apa itu, fakim wajah kalidina hanifan fitratullahi alaiha fitronas itu. Din yang kecil adalah manusia. Ya. Jadi dua, penegakan din itu dua, bukan satu. Walaupun esensinya satu, dua itu satu esensinya. Tapi bagaimana kamu bisa menegakkan din yang besar, menegakkan kerajaan Allah itu di muka bumi, kalau kerajaan di dalam diri kamu sendiri kamu tidak bisa tegakkan, gitu loh. Ayo kita sama-sama berjuang, gitu kan, berjuang sama-sama menegakkan dinnya kita, karena ini ada suatu kebangkitan nanti. Maka yang bangkit nanti, kamu dibangkitkan menjadi manusia kalau kamu mampu menegakkan din manusia itu sendiri. Kerajaan sel kamu itu, kerajaan din manusia itu sendiri, kamu kembali kepada fitrahnya. Apakah kamu mencari fakim wajali, bagaimana tuh ya, fakim wajah kalid dina 30 ya. Maka hadapkanlah cara pandang hidupmu atau wajahmu dengan lurus, hanif, kepada dinnya Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Jadi Allah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Maka untuk menegakkan din manusia itu harus kembali kepada fitrah manusia. Ya harus kembali jadi manusia lagi. Itu dinnya itu, kamu menegakkan dinnya itu ya, menegakkan din manusia itu dengan menegakkan din mikro yang kecil itu, ya manusianya dulu yang kamu tegakkan. Jadi ketika Rasul atau Nabi menyeru di surat 42 ayat 13 itu, saru alakum minad din wa wasuhi Nuhan, Musa, Ibrahim, wa Musa wa Isa. An akimu din, tegakkanlah din yang mana? Din diri kamu sendiri, tegakkan itu. Ngomongnya kemana-mana. Nukakin sistem, Bung. Jelasin sistemnya kagak ngerti. Gimana sistemnya Tuhan yang bagaimana? Yang gede bagaimana? Cara yang negakinnya bagaimana? Begini, Bun. Sini ya, sistemnya mana yang kamu bawa? Bawa kemana? Jokowi. Ngomong sama Jokowi situ, ngomong tegakin din. Kita tawain mana? Ya kan? Kamu dulu yang kamu tegakkan dinnya itu loh. Dengan struktur tubuhmu itu dulu tuh kamu tegakkan. Oh, ini kamu lihat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya.
Ya kenalkan bagaimana struktur tubuhmu, sistem tubuhmu, kerajaan tubuhmu itu. Bagaimana kamu tegakkan itu supaya nanti dalam kebangkitan kamu bangkit menjadi manusia lagi. Karena sudah tegak tuh dirimu. Iya kan? Nanti kamu dikasihkan pekerjaan yang lebih besar, yaitu menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Ya, itu. Siapa yang bisa menegakkan? Yang orang-orang yang sudah mampu menegakkan dinnya sendiri, din fitrahnya sendiri sebagai manusia. Gitu loh. Bukan din. Aduh, mantesan aja lo hancur-hancuran semua lo. Menegakin din. Oh, lihat NII hancur. Lo lihat itu si Ahmadiyah hancur. Lo lihat itu si Kartok hancur, DITII hancur, apalagi apalagi NII, DITII, Karmusakar, apalagi HTI hancur. Sekarang kamu lagi Gavatar hancur kan, Musadek hancur kan. Jadi karena penegakan din itu, sebelum kamu bisa tegakkan yang besar, tegakkan dulu manusia. Din manusia dulu, tegakkan dulu. Itu ujiannya itu. Kalau kamu sanggup menegakkan itu, baru dikasih yang besar itu. Ini Tuhan gak perlu banyak. Segelintir orang sudah jadi itu barang. 9 orang, 10 orang, 8 orang. Jadi cukup kata Tuhan itu. Itu nanti orang yang akan menegakkan dinnya Tuhan. Segelintir orang. Tapi kecerdasannya luar biasa. Karena memang dia manusia, bukan binatang. Gitu loh. Ya, jadi, aduh, kacau deh kalau gue bicara ke sana. Larinya ke sana. Nah, maka kembali pada riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau kamu orang yang beriman, ya tinggalkan riba. Kalau kamu tinggalkan riba, itu kamu dimasukkan kategori orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tidak pernah memakan riba. Tuh, ingat tuh. Orang bertakwa tidak pernah memakan riba atau mencerna selain daripada Al-Quran atau kitab-kitab Tuhan, atau mencerna selain hukum ketetapan. Dia nggak mau tuh. Dirusak otaknya dengan hal-hal seperti itu. Nggak mau. Mau hadis kayak, mau ijma kayak, kitab kuning kayak, pola pikir kamu sendiri yang tidak menghidupkan, dia mau cerna. Tinggalkan itu. Nah, itu gitu tuh gambaran riba. Sekarang kita lihat lagi lanjutannya di surat berapa itu? 130. Kita lihat lagi ya. 130. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang beriman lagi dikatakan, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tuh. Ya, ini banyak beberapa pengertian di dalam. Hei orang-orang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda supaya kamu beruntung. Kalau riba itu diartikan sebagai bunga bank, ya. Riba diartikan bunga bank. Harusnya kalau kita makan riba bunga bank berlipat ganda, untung dong. Kok di sini dikatakan buntung? Ya berarti riba itu bukan bunga bank, saya kan kasih tahu si ustadznya itu loh, kasih tahu Pak, riba itu bunga, bukan bunga bank. Kalau bunga bank Bapak artikan bunga bank, kamu makan riba harusnya tidak beruntung. Tapi kan kenyataannya kalau orang makan bunga bank beruntung jatuhnya gitu loh. Iya kan? Jadi kasih tahu berarti riba itu bukan bunga bank. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Jadi riba adalah tambahan selain Al-Quran atau tambahan selain perjanjian supaya kamu beruntung. Ya, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda agar kamu beruntung. Jadi kalau kamu tidak mencerna riba berlipat ganda, kamu beruntung. Tapi kalau kamu mencerna
riba tambahan-tambahan selain Al-Quran berlipat ganda, jadi kamu tidak beruntung. Karena banyak di kepalamu isinya selain Quran tuh, hadis, ijma, kitab kuning, segala ajaran-ajaran yang nggak jelas, pola pikir yang dihasilkan tidak berdasarkan hukum ketetapan. Kamu cerna berlipat ganda, kamu jadi tidak beruntung. Jadi kan bisa dianalogikan, kalau kamu banyak mencerna selain daripada kitabnya Tuhan, pasti kamu tidak beruntung. Kamu jadi orang yang rugi. Maka bisa diambil sebuah gambaran, kesimpulan bahwa kalau kamu beruntung itu jangan mencerna yang begitu-begitu. Kamu jadi nggak beruntung. Kenapa hidup saya tidak beruntungnya? Karena banyak yang kamu cerna sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum ketetapan. Gitu kan? Terus di sini juga tersirat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada kamu, kepada Allah. Ittaqullah la'alakum tuflihun. Orangnya muflihun, karakternya tuflihun, beruntung. Jadi kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu percaya sama ayat-ayatnya Allah, kamu taat kepada ayat-ayatnya Allah, ya, kamu mengaplikasikan ayat-ayatnya Allah seperti takwa yang sudah kita lakukan, atau kamu percaya dan tidak ragu-ragu terhadap kitab-kitabnya Allah, perkataan firman-Nya Allah, kamu pasti beruntung. Karena rumusan semua isinya, rumusan agar kamu menjadi beruntung. Kalau kamu beruntung, jangan cerna yang begitu-begitu. Buang saja itu yang batil-batil yang di kepalamu, yang sudah nggak bangkai-bangkai itu, yang sudah mati-mati, nggak bisa dijadikan dasar sebagai satu ajaran yang menghidupkan. Buang semua itu supaya kamu beruntung hidupmu, gitu, ya kan? Jadi jangan pernah mau makan riba dengan berlipat ganda. Bukan bunga bank ya Pak, kalau pengen untung. Justru kalau makan bunga bank lipat ganda, buset dia, untung kita. Itu kan sudah nggak masuk, analoginya nggak masuk tuh. Kalau kita makan bunga bank semakin dilipat gandakan, saya makin untung. Gimana sih Bapak? Ya. Terus kita lihat lagi di surat 4 161. Nah, surat 4 161. Dan karena mereka memakan riba, ya, wa'akhdihim riba, wa'akhdihimul murriba, karena dia mengambil riba atau memakan riba, wakots, maka sesungguhnya nuhum, mereka telah dilarang anhu, daripadanya, wa'aklihim amwala nasi, ya. Dan karena mereka memakan tuh, mencerna riba, memakan atau mengambil riba, ya, karena mereka mengambil riba, padahal sungguh mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena kamu memakan harta orang dengan cara yang batil, gitu loh. Jadi riba itu adalah tambahan atau praktek-praktek, misalnya kamu mengatakan, menambah-nambahin apa yang tidak dikatakan Quran supaya untuk memberikan terkesan kamu mendapatkan keuntungan dari orang lain gitu, dengan ya misalnya nih, kamu ceramah di seseorang gitu ya, berdakwah di seseorang itu, mengangkat derajatnya supaya nanti kamu didapatkan keuntungan dari situ, entah nanti dikasih amplop kayak ditambahin kayak begini, atau itu bisa seperti itu, namanya riba, dinamakan itu, ya kan? Dan karena kamu mengambil riba padahal sesungguhnya kamu telah dilarang daripadanya, dan karena kamu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, jadi memakan harta orang lain yang tidak sah atau tidak berdasarkan perjanjian, itu namanya riba.
tidak termaktub dalam sebuah perjanjian, itu riba. Ya. Atau adanya tambahan di dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati, ya ntar gue pinjam 100 dibalikin 120, terus ada tambahannya jadi 20 lagi jadi 140 gitu kan. Itu riba tuh namanya tuh, karena tidak ada dalam sebuah perjanjian. Itu namanya riba. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu di antara mereka azab yang pedih. Ya, jadi kalau sudah perjanjiannya kita sepakati bahwa dikembalikannya 120 plus untungnya 20, terus kamu tambahin di situ karena ada apa kesalahan atau kemunduran apa, terus kamu ditambahin itu tanpa sebuah kesepakatan dan tanpa sebuah pengetahuan dari kedua belah pihak, atau tidak adanya kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, itu riba namanya. Itu kamu ngambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Jadi sungguh mereka telah dilarangnya karena mereka memakan harta dengan cara yang tidak sah atau tidak batil atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak didasari suka sama suka. Itu riba namanya itu. Gitu. Jadi kalau kamu melakukan itu, itulah riba. Ya. Nah, kita lihat lagi di surat 30 ayat 39. Situ dikatakan bahwa dan apa yang diberikan ar-riba atau tambahan itu tidak menambah pada, kalau 30 39 ya. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Jadi walaupun lu dapat keuntungan dari manusia, tapi itu tidak mendapatkan, tidak bertambah apa? Tidak menambah pada sisi Allah. Coba kita lihat dulu ininya, ayatnya 30 39 ayat Arabnya ya. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia itu bertambah, ya, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Jadi apa yang kamu berikan dari riba itu tidak menambah apa-apa. Jadi misalnya ayat-ayat riba atau ayat-ayat yang selain dari perjanjian atau Al-Quran itu sendiri kamu berikan kepada manusia, itu tidak menambah apa-apa atau tidak menambah harta pada manusia itu. Artinya pembendaraannya tidak bertambah itu. Ya, kamu dapat apa? Dapat keilmuan apa? Enggak dapat apa-apa dari situ. Itu kalau dalam pengertian harta itu dalam ilmu ya. Kalau artian dalam harta itu bahwa apa ya? Apa contohnya ya, bahwa yang dihasilkan dari riba itu tidak akan menambah apa-apa, tidak akan menambah harta pada manusia itu. Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Maka apa yang kamu berikan itu berupa tambahan atau berupa ajaran-ajaran selain daripada Al-Quran itu tidak menambah harta pada manusia atau keilmuan pada manusia itu bertambah, tidak. Ajaran-ajaran selain daripada Al-Quran itu tidak akan menambah keilmuan kamu. Karena maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, ya, zakat itu kan penyucian. Jadi kalau dihubungkan dengan surat 9103 itu, hud min amwalihim sodakotan, ya. Jadi hartamu diambil itu sebagai sebuah pembenaran, sebagai sebuah sodako. Hud min amwalihim, kita hubungkan ya surat 3039 tentang riba ini dengan surat 9103. Kita hubungkan 9103. Hud min amwalihim sodakotan, ambillah sebagian dari amwal mereka, harta mereka sebagai suatu sedekah atau pembenaran.
yang gunanya tutohirhum, yang gunanya untuk membersihkan, dan wayuzakihim, dan menyucikan. Yuzakihim dari kata zakat. Jadi zakat itu adalah penyucian. Jadi hartanya itu diambil sebagai penyucian. Jadi harta yang dia keluarkan itu sebagai sedekah atau sebagai sebuah kebenaran dia membenarkan apa yang disampaikan ayatnya Tuhan itu sebagai sarana untuk membersihkan dan menyucikan, ya, watutorihum, harta mereka, untuk menyucikan apa? Ya, menyucikan apa ini kan? Dia hartanya diambil untuk membersihkan membersihkan atau menyucikan apanya di situ? Ambillah sedekah dari harta mereka, ambillah pembenaran dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan solulah kepada mereka. Solatlah kepada mereka. Karena solat kamu itu, ya, solu kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Oh, berarti ketika hartanya diambil itu, sedekahnya diambil itu sama si orang utusan itu atau si nabi itu, diambil hartanya dari umat, itu untuk membersihkan apa? Jiwanya mereka. Nanti ditukar dengan solu. Solulah kepada mereka, berikanlah mereka dukungan. Berupa apa? Berupa ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya Tuhan tuh. Jadi sholatlah kepada mereka itu, solulah kepada mereka, bukan doalah kepada mereka. Mau doain mau ngapain juga. Ya bentuk doanya itu dalam arti atau solunya itu, sholatnya itu dalam bentuk pembelajaran keilmuan, diberikan, ditukarkan ilmu. Ilmu siapa? Ilmunya tuh Tuhan, atau ilmunya Al-Quran. Nah, sedangkan riba itu bukan Al-Quran gitu loh. Riba itu selain Al-Quran, ajaran-ajaran selain Al-Quran atau selain hukum ketetapan itu, atau tambahan-tambahan yang kamu berikan agar bertambah ilmunya manusia, bertambah gitu. Nah, ajaran-ajaran selain Quran itu kamu berikan kepada manusia itu tidak menjadi sebuah tambahan bagi keilmuan mereka, bagi harta mereka. Tidak bertambah justru dalam pandangan Allah. Tapi yang kamu berikan berupa zakat, wajuzakin, penyucian dalam keilmuannya Allah, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah yang melipat gandakan. Artinya kalaupun hartamu kamu sedekahkan bukan di jalan Allah, ini kalau harta dalam bentuk uang, bukan di jalan Allah, itu tidak melipat gandakan. Jadi kalau bicara satu bulir yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka dibalas Tuhan 700 kali lipatnya. Tapi kalau hartamu yang kamu nafkahkan bukan di jalan Allah, itu tidak melipat gandakan, gitu loh maksudnya. Ya, jadi ya, riba itu riba. Jadi sedekah juga bisa riba. Sedekah yang kemana yang bukan di jalan Allah gitu. Ya, ya tidak melipat gandakan. Artinya kamu misalnya keluarin orang miskin 10.000, ya nanti balas oleh 10.000, 12.000 lah, lebih dikit gitu. Bahasanya begitu tuh. Ya nggak apa-apa juga, itu kan buat latihan. Tapi yang punya lipat ganda itu nilainya ya di jalannya Allah. Yang mana di jalannya Allah itu berjuang di jalannya Allah. Ya, kamu berjuang bersama Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itu yang nilainya tinggi itu di sini. Tapi saya tidak menyalahkan yang di luar, kamu kasih yang di luar itu nggak ada masalah. Seperti tetangga dekat, orang susah, kamu kasih aja. Tapi itu tidak melipat gandakan. Sudah dikatakan, riba itu tidak melipat. Dan sesuatu riba yang kamu berikan harta pada manusia itu, harta manusia, agar manusia itu bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Jadi tidak ditambah. Ya segitu aja, artinya dibalas sesuai. Misalnya 10.000 ya balasnya 10.000 juga, tidak bertambah gitu. Artinya kalau lu kasih keluar 10.000 ya dibalas 10.000.
Karena maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat penyucian kepada manusia yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaannya Allah, maka itulah yang mendapat melipat gandakan. Jadi kalau kamu berjuang bersedekah di jalannya Allah, itu yang melipat gandakan. Ya, surat 261 dibalas 700 itu kalau kamu masukkan di jalannya Allah. Berjuang untuk menegakkan sistemnya Allah. Gitu loh. Ya, itu jadi gambaran tentang riba ya. Walaupun ini sebenarnya riba ini juga masih bisa dijelaskan lagi secara rinci ya. Nanti berhubungan dengan sistem itu bisa dijelaskan lagi. Tadi kan gambaran di awal saya sudah jelaskan tentang kurang lebih penggambaran tentang sistem keuangan, sistem perbankan. Walaupun belum utuh tuh ya. Mesti cerita itu kalau udah konkret dulu ayat-ayatnya. Ya. Jadi kita analisa bahwa yang pertama di surat 275 itu al-bay'a itu adalah sama dengan perjanjian. Perjanjian itu berupa Al-Qur'an. Sedangkan ar-riba itu adalah tambahan. Berarti ar-riba itu bukan Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an atau hukum ketetapan, bukan itu ya. Itu tambahan itu diharamkan sama Tuhan itu, termasuk pola pikir atau ajaran yang kamu hasilkan dari pola pikirmu sendiri dengan prasangka-prasangkaan itu semua riba namanya itu. Jadi prasangka itu juga bisa riba tuh namanya. Yang kedua, tambahan atau riba itu bukanlah sodako atau bukanlah sebuah kebenaran. Berarti riba itu kita simpulkan bahwa riba itu bukan kebenaran. Riba itu bukan Al-Quran, gitu kan? Terus yang ketiga, semua riba yang tertinggal, buang semua riba atau sisa-sisa riba yang masih ada dalam kecenderungan di dalam kepalamu, sisa-sisa ajaran-ajaran yang mati, yang bangkai, yang tidak menghidupkan, atau yang pernah kamu cerna dalam sebuah kitab-kitab selain daripada Al-Quran atau hukum ketetapan, buang semua itu. Buang. Terus jangan mencerna riba, jangan mencerna tambahan atau riba atau kitab-kitab selain Al-Quran atau hukum ketetapan. Jangan kamu mencerna. Jika kamu mau untung, kalau kamu pengen jadi orang yang beruntung, pakai Quran sepenuhnya, pakai kitabnya Tuhan, pakai hukum ketetapan. Tuh, di surat 3 130-nya. Jadi tadi analisanya yang di 275 al-bai'ah atau perjanjian itu tidak sama dengan riba. Berarti Al-Qur'an itu tidak sama dengan riba. Jadi riba bukan Al-Qur'an. Yang kedua 276 riba itu bukanlah sodako atau bukanlah kebenaran. Berarti riba bukanlah kebenaran, makanya jangan dicerna. Yang ketiga, buang semua riba yang tertinggal. Itu di surat 2278. Semua ajaran-ajaran yang tidak mengacu kepada sebuah hukum ketetapan atau yang tidak menghidupkan manusia, buang semua itu ajaran yang begitu, tinggalkan semua itu. Kalau mau mengikuti sebuah kebenaran atau mau kamu dibenarkan otakmu kan itu. Terus yang keempat, jangan mencerna riba. Di surat 3 130. Jangan mencerna riba atau jangan mencerna tambahan jika kamu mau untung. Jadi kalau mau beruntung hidupmu selalu penuh dengan keberuntungan, tingkatan kamu naik dari mutakin, sobirin, muflihun. Nah, kamu beruntung, ya harus gunakan Quran sepenuhnya. Gunakan Quran sepenuhnya dalam kehidupan sehari-harimu, maka pasti kamu jadi orang yang beruntung. Ya. Terus yang kelima, orang-orang kafir, Allah kasih tahu orang kafir, orang yang tidak mengimani kebenaran itu mengikuti riba atau mengikuti tambahan. Dia selalu ngikutin yang selain dari hukum ketetapan, atau dia mengikuti prasangkanya, atau dia mengikuti hawa nafsunya, atau dia mengikuti syahwatnya, atau dia mengikuti pola-pola pikir yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak pernah terbuktikan, terbayinatkan di dalam kehidupan ini. Itu dia mengikuti prasangkanya itu. Orang kafir itu mengikuti riba tuh. Yang begitu-begitu semua dia ikuti. Yang keenam, riba itu tidak sama dengan zakat. Jadi riba itu tidak bisa dijadikan jalan penyucian. Jadi ajaran-ajaran selain ajarannya Tuhan atau hukum ketetapan atau Al-Quran itu tidak bisa dijadikan alat untuk menyucikan jiwa seseorang. Makanya kalau orang susah jiwanya itu karena tidak mengikuti Al-Quran, ya dia nggak tahu cara menyelesaikannya. Akhirnya habis ngikutin ceramah ya pergi lagi ke spiritual, pergi lagi ke dukun, pergi ke ini. Ya karena jiwanya penuh dengan ketidaktenangan itu.
Ya kan, kalau di berapa tuh? 1 Yohanes 1 ya 4:18 kan? Dalam ketakutan di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena ketakutan itu mengandung barang siapa yang takut maka dia tidak sempurna dalam kasihnya. Jadi kalau kamu tidak berjalan sesuai dengan firman, ya jiwamu tidak tenang gitu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan di situ bahwa riba itu adalah tambahan dari kitab suci itu sendiri, atau tambahan dari sebuah perjanjian. Jadi yang dimaksud riba itu adalah semua tambahan yang dibuat atau dikarang oleh manusia yang katanya untuk melengkapi Al-Quran, baik berupa perintah, larangan maupun hukum. Riba berupa perintah, larangan, dan hukum yang paling terkenal, yang paling banyak, yang katanya untuk melengkapi Al-Quran itu bernama hadis. Hadis Bukhari, hadis CS, hadis Muslim, hadis Tirmizi, hadis begitu banyak hadis. Ya, jadi kesimpulan kalau demikian, apakah hadis Muhammad itu adalah riba? Ya, bisa jadi. Maka ditutup nanti dengan surat 6:116, janganlah kamu 116 itu, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu loh, nggak beruntung karena ini halal, ini haram pakai ngomong sendiri, nggak boleh tuh. Ya, makanya ditegur Nabi itu. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya, dan kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan bagimu. Ya. Tuh. Terus ada lagi juga 7:162, maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan Tuhan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan pada mereka. Maka kami timpakan pada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Tambah lagi surat 2 ayat 59. Lalu orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu siksa dari langit karena mereka berlaku fasik. Ini orang-orang fasik, orang zalim itu mencerna riba tuh. Ya, surat 2 ayat 79 juga dikatakan, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Tuhan. Tuh. Hati-hati nih. Maka kecelakaan besar lagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud memperoleh keuntungan. Coba. Yang sedikit, memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan ini. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang, bagi mereka akibat apa yang mereka tulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau Anda mau menulis kitab, jangan dong pakai pola pikirmu, ya bersumber dari Quran aja, dari Alkitab itu sendiri. Apa yang diperintahkan Tuhan jangan kamu tambahin atau kamu kurangi. Tambah lagi surat 10 ayat 17, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Terakhir 16:105, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendus. Nah, jadi kurang lebih begitu para sahabat, itulah gambaran riba ya yang seutuhnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan kepada saya. Dan kalau ada kekurangan, kesalahan dari saya, kebenaran datang dari Allah. Nanti untuk membahas masalah riba dalam dimensi sistem kapan-kapan kita bahas. Jadi kurang lebih begitu. Salam berkat damai sejahtera.